Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Pastinya baik-baik dong. Sudah siap belajar kan? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Suci Permatasari. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang hak asasi manusia. Untuk materi yang kita bahas kali ini itu akan berfokus pada upaya penegakan hak asasi manusia. Untuk itu, teman-teman siapkan dulu buku dan alat tulisnya ya, dan simak pembahasannya dari awal sampai akhir. Nah, sebelum masuk ke materi, teman-teman itu apa itu hak asasi manusia? Ada yang sudah tahu apa itu hak asasi manusia? Iya, benar sekali. Hak asasi manusia adalah hal yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan juga dilindungi. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu hak asasi manusia? Oke, sekarang kita lanjut ya ke materi upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, dalam materi ini saya membagi menjadi 4 pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu kita lihat dulu deh contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia itu yang bagaimana. Terus dilanjutkan materi yang kedua, yaitu upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Lanjut ke materi yang ketiga, upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Dan yang terakhir yang kita bahas, yaitu upaya penegakan hak asasi manusia di sekolah dasar. Oke, teman-teman, sudah nggak sabar ya untuk masuk ke materi yang pertama? Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Teman, untuk melihat contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengumumkan hasil penyelidikan atas kasus tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam atau FPI. Ada 2 konteks peristiwa yang berbeda pada kasus ini, yakni pada insiden KM 49 dan KM 50. Pada jalan tol Jakarta Cikampek KM 49, 2 laskar FPI tewas. Sementara pada insiden di KM 50, sebanyak 4 laskar lainnya juga tewas. Komnas HAM pun menyebut penembakan 4 laskar FPI diantaranya sebagai pelanggaran HAM. Hal ini disampaikan Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam pada konferensi pers di kanal YouTube Kompas TV pada Jumat 8 Januari 2021. Terkait KM 50 sampai ke atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian ditemukan tewas, maka peristiwa itu bentuk pelanggaran HAM. Catatannya, penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya tindakan unlawful killing terhadap laskar FPI, jelas Anam. Anam menegaskan terkait penjelasan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Yang 4 ini kita sebut sebagai peristiwa pelanggaran HAM, tegas Anam. Terkait hal itu, Komnas HAM merekomendasikan kasus kematian 4 laskar FPI dibawa ke jalur hukum pengadilan. Nah, teman-teman, tadi merupakan contoh kasus pelanggaran HAM. Nah, kasus tadi itu merupakan contoh pelanggaran HAM berat karena telah menghilangkan nyawa atau membunuh seseorang secara sengaja. Nah, dalam kasus tadi itu, Komnas HAM merekomendasikan untuk dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk contoh lain dari pelanggaran hak asasi manusia itu
Yang pertama ada penindasan dan merampas hak orang-orang dan oposisi dengan sewenang-wenang. Yang kedua, menghambat dan membatasi kebebasan pers, berekspresi dan berkumpul untuk hak-hak rakyat dan oposisi. Yang ketiga, ada hukum atau aturan dan undang-undang diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi. Selanjutnya ada manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan keinginan penguasa partai. Dan yang terakhir ada contoh lain, itu ada aparat penegak hukum dan keamanan melakukan kekerasan atau anarkis terhadap rakyat dan oposisi di mana saja. Nah, teman-teman bisa mengidentifikasi apa saja sih contoh pelanggaran hak asasi manusia yang lain, baik itu pelanggaran yang ringan, sedang, maupun yang berat. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua ya. Materi yang kedua itu tentang apa sih? Nah, tentang upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Seperti apa sih upaya yang dapat dilakukan untuk menangani kasus pelanggaran HAM? Nah, yang pertama yaitu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dan dari perbuatan melawan hukum dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Selanjutnya yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Kasih upaya yang dapat dilakukan untuk menangani kasus pelanggaran HAM. Yang keempat ada meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah atau perguruan tinggi, maupun non-formal atau kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Selanjutnya yang kelima itu dilakukan dengan meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Nah, dari upaya-upaya tersebut kita lanjut ke materi yang ketiga ya. Materi yang ketiga itu ada upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Oke, upaya pemerintah yang bisa dilakukan pemerintah itu dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama, ada pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa itu Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM? Nah, Komnas HAM itu merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Selanjutnya ada pembentukan instrumen HAM. Apa sih itu instrumen HAM? Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia. Dan yang terakhir yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan membentuk pengadilan HAM. Pengadilan HAM itu adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman. Oke. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir ya. Kita akan belajar tentang upaya penegakan hak asasi manusia di sekolah dasar. Apa saja sih upaya yang dapat dilakukan untuk menegasi manusia di sekolah dasar? Upayanya itu yang pertama bisa dilakukan dengan berusaha untuk mencegah segala bentuk tindakan anarkis di sekolah. Untuk yang kedua,
Selalu menaati tata tertib yang ada di lingkungan sekolah dengan baik. Yang ketiga, bersikap adil kepada teman. Yang keempat, tidak bersikap membeda-bedakan teman yang satu dengan teman yang lain hanya karena golongan dan sebagainya. Selanjutnya, yang kelima, menghormati pendapat yang diajukan oleh teman dalam berkelompok atau rapat kelas maupun organisasi di sekolah. Untuk yang keenam, yaitu tidak mencampuri urusan pribadi teman. Yang ketujuh, tidak menghina teman yang memiliki kekurangan. Yang kedelapan, tidak untuk mengganggu hak milik teman. Yang kesembilan, saling bersikap menghormati antar peserta didik dengan guru dan warga sekolah yang lain atau deskripsi. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu bisa dilakukan dengan tidak untuk memaksa kehendak kepada sesama teman atau guru. Nah, demikian pembahasan kita kali ini tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Untuk saran dari kakak, yaitu gunakan hakmu sebaik mungkin, lakukan kewajibanmu dengan baik, dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.